Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini saya Brian Maulana Abadi dan rekan saya Mar'atus Solihah, kami akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Akidah. Menurut bahasa, akidah berasal dari perkataan bahasa Arab, yaitu kata dasar al-aqd, al-rabit, al-ibram, al-ahkam, at-tawud, asyad bil quwah, dan al-isbat. Sedangkan menurut istilah, akidah berarti perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan, atau dapat juga diartikan sebagai iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya, serta tidak mudah terurai oleh pengaruh manapun, baik dari dalam atau dari luar diri seseorang tersebut. Jadi, akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Akidah diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yakni akidah agamis. Yang kedua, akidah saintifik. Dan yang ketiga, akidah filosofis. Akidah agamis tidak hanya mengkaji hal-hal yang bersifat nyata saja. Akan tetapi, akidah agamis juga mengkaji hal-hal yang bersifat tidak nyata atau ghaib. Secara garis besar, akidah agamis terbagi menjadi 3, yaitu diwahyukan dan dijaga, diwahyukan dan berubah, dan tidak diwahyukan atau berdasarkan pemikiran manusia. Contoh dari diwahyukan dan dijaga yakni agama Islam. Agama Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian contoh dari diwahyukan dan berubah yakni agama Kristen. Nama semulanya adalah Nasrani dengan kitab sucinya Injil. Kemudian contoh tidak diwahyukan atau berdasarkan pemikiran manusia. Dalam hal ini banyak sekali paham-paham ketuhanan yang telah dibuat oleh manusia. Salah satu diantaranya yakni paham ateisme. Yang kedua yakni akidah saintifik. Pada akidah saintifik ini, segala sesuatu yang baru dapat dipercaya jika telah melalui beberapa serangkaian tes atau percobaan. Jika pada suatu saat teori tersebut terbukti salah atau tidak benar, maka teori tersebut akan runtuh dengan sendirinya dan tidak dapat dipakai lagi. Yang ketiga, akidah filosofis. Filosofis sendiri berasal dari kata filsafat, yang artinya pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar dari apa yang dicita-citakannya. Jadi, akidah filosofis berasal dari para pemikir-pemikir. Kemudian, implementasi akidah. Beberapa implementasi akidah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat beberapa sisi. Antara lain, pertama, akidah dalam individu. Implementasi akidah dalam individu berupa perwujudan 6 rukun iman dalam kehidupan manusia. Penerapannya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Contohnya seperti merenungkan kekuasaan Allah, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua yakni akidah dalam keluarga. Akidah dalam berkeluarga mengajarkan kita untuk saling menghormati dan saling menyayangi sesuai dengan ajaran Islam. Contoh dari implementasi ini ialah sholat berjamaah yang dipimpin oleh ayah dan berdoa sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga, akidah dalam kehidupan bermasyarakat. Akidah dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting karena dapat menjaga hubungan dengan manusia lain. Hal ini bisa diwujudkan dengan berbagai cara, antara lain dengan saling menghargai satu sama lain sehingga tercipta suatu masyarakat yang tentram dan harmonis.
Contoh dari implementasi ini ialah saling tolong-menolong, toleransi, musyawarah, dan sebagainya. Yang keempat yakni akidah dalam kehidupan bernegara. Setelah tercipta akidah suatu masyarakat, maka akan muncul kehidupan bernegara yang lebih baik dengan masyarakatnya yang baik pada negara itu sendiri. Tak perlu lagi menjual tenaga rakyat ke negara lain, karena rakyatnya sudah memiliki SDM yang tinggi berkat penerapan akidah yang benar. Apabila hal ini terlaksana dengan baik, maka negara tersebut akan memperoleh kehidupan yang baik pula, dan semua warganya akan hidup dengan layak dan sejahtera. Yang kelima yakni akidah dalam pemerintahan. Implementasi akidah yang terakhir adalah implementasi akidah terhadap pemerintahan yang dapat membuahkan hasil yang bagus untuk rakyat dan negaranya. Contohnya saat menyelesaikan sebuah masalah pemerintahan. Dalam menyelesaikan masalah pemerintahan tersebut, semuanya disandarkan pada ketetapan Al-Quran dan hadis. Apabila permasalahan tersebut tidak memiliki penyelesaian yang pasti di dalam Al-Quran dan hadis, maka akan dibuat keputusan bersama yang berasaskan kedua sumber ajaran tersebut. Segala keputusan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis itu adalah benar dan diridai oleh Allah. Dengan begitu, nantinya akan dihasilkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang insya Allah juga akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Islam mempunyai standar aturan bagi masyarakatnya. Keberadaan aturan atau sistem hukum Islam yang biasa disebut dengan syariat Islam merupakan hukum dan ketentuan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah atau biasa disebut dengan hablum minallah. Hubungan manusia dengan diri sendiri atau hablum minan nafsi dan hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minan nas. Secara praktis, dalam hablum minallah, Islam mengatur masalah akidah dan ibadah. Dalam hablum minan nafsi, Allah mengatur masalah pakaian, minuman, akhlak, makanan, dan sebagainya. Sementara itu, dalam hablum minan nas, Islam mengatur masalah muamalah. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Mar'atus Solihah. Baiklah, saya Mar'atus Solihah di sini akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Brian Maulana Abadi. Pada prinsipnya, hukum Islam memiliki dua bidang besar yang mencakup sub-sub bidang kecil di bawahnya. Kedua bidang tersebut adalah bidang hukum rohaniyah dan hukum duniawi. Yang pertama, hukum rohaniyah berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah. Dengan kata lain, sistem hukum Islam bidang rohaniyah berfungsi membimbing dan memandu umat Islam untuk beribadah dengan baik dan benar, seperti tata cara pelaksanaan sholat, puasa, zakat, dan haji. Dua hukum duniawi adalah peraturan Islam yang mengatur tata cara dan prosedur hal-hal yang terkait hubungan manusia satu dengan manusia yang lain. Hukum duniawi terdiri dari sub-sub bidang sebagai berikut. Yang pertama muamalat, yang kedua nikah atau munakahah, dan yang ketiga jinayat. Implementasi syariah. Beberapa implementasi syariah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain. 1. Syariah dalam individu. Implementasi syariah oleh individu adalah pelaksanaan syariah oleh pribadi masing-masing atau diri sendiri. Pengimplementasian syariah oleh individu sebaiknya dilakukan secara kafah atau menyeluruh. Implementasi syariah oleh individu adalah pangkal dari keberhasilan implementasi syariah oleh kelompok dan negara. Implementasi syariah oleh individu akan merubah lingkungan bermasyarakat. 2. Syariah dalam kelompok. Implementasi syariah oleh kelompok bisa dilakukan secara kafah di antara individu yang memiliki komitmen kuat. Namun juga bisa dilakukan secara juziah di tengah kelompok yang heterogen atau beragam. Penerapan syariah oleh kelompok membentuk individu yang teguh imannya. 3. Syariah dalam bidang politik. Implementasi syariah dalam bidang politik contohnya adalah pemegang kekuasaan dalam pemerintahan harus memperhatikan kepentingan warga negaranya, tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Para pemimpin tunduk hukum dan pemegang kekuasaan bersikap amanah terhadap kewajiban. 4. Syariah dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, penerapan syariah dengan mewujudkannya cara hidup sehat dari segi makanan, minuman, lingkungan, dan gaya hidup juga merawat yang sakit dengan sebaik-baiknya.
5. Syariah dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum, penerapan syariah dapat dilakukan dengan menegakkan hukum dan peradilan yang islami. Penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, hakim, dan jaksa. Harus amanah dan jujur dalam menjalankan kewajibannya. Selanjutnya akhlak. Sistem akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas seputar akhlak baik dan buruk serta sifat terpuji dan tercela. Berikut sifat-sifat yang harus diperkuat atau dihilangkan. Ilmu yang akhlak berbicara tentang sifat-sifat, semisal kedermawanan atau kekikiran, keberanian atau kepengecutan yang muncul dan hilang berdasarkan ikhtiar kita atau yang dapat dikendalikan manusia. Ilmu akhlak adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian baik dan buruk. Ilmu yang mengajarkan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Adapun dasar-dasar ilmu akhlak adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran. Al-Quran sebagai dasar ilmu akhlak yang pertama. Hal ini dinilai karena keontentikannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan dasar-dasar yang lain. Mengingat Al-Quran merupakan firman Tuhan sehingga tidak ada keraguan baginya untuk dijadikan sebagai dasar atau asas, walau nantinya ada beberapa perangkat yang diperlukan untuk mendukungnya. 2. Al-Hadis. Asbabul wurud suatu hadis berbeda-beda. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Nabi karena seorang sahabat bertanya kepadanya, karena Nabi menegur seorang sahabat, karena peringatan dan penjelasan Nabi terhadap Al-Quran. Dalam riwayat Aisyah pernah ditanya oleh seseorang tentang akhlak Nabi. Aisyah menjawab akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dengan demikian, Nabi merupakan interpretasi yang hidup terhadap Al-Quran, karena segala ucapan, perbuatan, dan penetapan merupakan sebuah wahyu dari Allah, dan apa-apa yang datang dari Nabi senantiasa terjaga. Dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Aqlu atau akal. Salah satu anugerah Tuhan kepada manusia yang menjadi esensi dari dirinya adalah akal. Dengannya manusia dapat berpikir secara rasional, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Implementasi akhlak. 1. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja pembahasan akhlak tidak hanya horizontal, tetapi juga vertikal. Karena manusia perlu tahu bagaimana berhadapan dengan penciptanya. Macamnya yaitu tauhid, ubudiyah, takwa, ikhlas, khauf, raja, tawakal. 2. Akhlak kepada sesama. Pembahasan ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kepada sesama muslim, saling menghargai, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menyantuni yang fakir, menjaga lisan, saling mengingatkan, dan sebagainya. 2. Kepada non-muslim. Pada pertama-tama, akhlak yang perlu ditanamkan pada diri kita adalah toleransi beragama seperti pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyikan pesan toleransi agar beragama sesuai kepercayaannya masing-masing tanpa perlu saling bergesekan. Di samping itu, tentu kita perlu juga berlaku sopan, saling tolong-menolong, dan lain-lain. 3. Akhlak kepada diri. Menjaga kehormatan dan harga diri, membersihkan diri lahir dan batin, memiliki dan memupuk sifat-sifat terpuji, taat menjalankan ajaran agama, menjaga lisan, mata, telinga, dan tangan dari perbuatan tercela, mencari rezeki yang halal, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, beramal soleh, meningkatkan iman dan takwa. 4. Akhlak kepada lingkungan. Memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam semesta serta bersyukur kepada Allah, memanfaatkan alam semesta dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran hidup manusia, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan flora dan fauna serta alam semesta ini untuk kepentingan manusia, tidak berlaku zalim, aniaya, atau mengeksploitasi secara semena-mena seperti penebangan hutan secara liar dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.